Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang atau anggota keluarganya sedang sakit, seringkali kita mendengar sebuah kalimat yang sangat populer di tengah masyarakat, yaitu obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Kalimat ini begitu sering disampaikan dalam ceramah, tulisan, bahkan di media sosial. Tidak sedikit yang mengira bahwa kalimat tersebut adalah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Namun, tahukah kita, para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa lafaz tersebut tidak terbukti sahih dari Rasulullah SAW. Seorang ulama besar, mufti Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa hadis dengan lafaz dawu mardakum bisadaqah, yaitu obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, tidak memiliki sanad yang sahih dari Nabi SAW. Riwayat-riwayat yang datang mengenai lafaz tersebut berstatus lemah, bahkan sebagian jalurnya mungkar dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Lalu muncul pertanyaan, apakah berarti sedekah tidak memiliki hubungan dengan kesembuhan? Maka jawabannya tidak demikian. Meskipun lafaz hadis tersebut tidak sahih, makna umum bahwa sedekah dapat menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang asing dalam syariat. Namun kita harus membedakan di antara dua hal. Yang pertama, memastikan apakah sebuah hadis benar-benar berasal dari Nabi. Dan yang kedua, memahami makna yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai seorang muslim, kita wajib berhati-hati ketika menyandarkan suatu ucapan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Karena itu, meskipun suatu kalimat terdengar indah, kita tetap harus memastikan kebenarannya sebelum menyebarkannya. Saudaraku, Islam telah mengajarkan cara-cara pengobatan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, dawa wau ibadallah fa innallaha lam yadda' da'an ila wadda'a lahu dawa'an, yang artinya berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim dianjurkan untuk berikhtiar mencari pengobatan, datang ke dokter, menggunakan obat yang halal, menjalani terapi yang disyariatkan, dan pada saat yang sama tidak melupakan pengobatan rohani. Nabi juga mengajarkan ruqyah syar'iyah, doa-doa perlindungan, membaca Al-Quranul Karim, berbanyak istighfar, dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan bukanlah dokter, bukan pula obat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Saudaraku, lalu di mana posisi sedekah? Sedekah tetap merupakan amalan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Para ulama menjelaskan bahwa terkadang musibah yang menimpa seseorang bisa menjadi akibat dosa-dosa yang dilakukan. Ketika seseorang memperbanyak taubat, istighfar, sedekah, dan amal solih lainnya, maka Allah bisa mengangkat berbagai sebab datangnya musibah tersebut. Bukan karena sedekah mempunyai kekuatan gaib, tapi karena Allah mencintai amal tersebut dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang bertakwa kepadanya. Karena itu, jika seorang sakit lalu ia bersedekah dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, berharap rahmat dan pertolongannya, maka itu adalah amalan yang sangat baik. Namun jangan sampai kita meyakini bahwa sedekah pasti menyembuhkan setiap penyakit secara langsung. Kesembuhan tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah menyembuhkan dengan segera, bisa jadi Allah menunda kesembuhan, bisa jadi Allah mengganti penyakit tersebut dengan pahala yang besar di hari akhirat. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari pembahasan ini adalah bahwa seorang muslim harus mencintai kebenaran. Kita tidak cukup hanya mengatakan yang penting isinya baik, tetapi kita juga harus memastikan bahwa ucapan tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat yang sama, jangan pernah meremehkan sedekah, karena sedekah adalah pintu kebaikan yang sangat besar. Sedekah dapat menghapus dosa, melembutkan hati, mendatangkan keberkahan, membantu sesama, dan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sakit menimpa kita atau keluarga kita, lakukanlah semua sebab yang dibenarkan oleh syariat. Berobat, berdoa, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, bersedekah, dan yang paling penting adalah gantungkan hati hanya kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.